ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat berjumpa melalui channel Rosyad TV, di mana kita lanjutkan kembali kajian kita klinik pranikah. Yang lalu telah kita bacakan beberapa hadis yang terkait bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap, berbuat, dan berakhlak terhadap istri-istri beliau radhiyallahu anhunna. Kemudian ikhwatiddin, dari apa yang telah kita bahas sekitar 5 episode sebelumnya, kita bisa simpulkan di mana seorang suami dan seorang istri ataupun calon suami dan calon istri seharusnya mereka memiliki karakter-karakter ataupun memenuhi karakter-karakter yang telah atau kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Kita bisa simpulkan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, untuk seorang istri seharusnya dia memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu dia memiliki agama yang bagus. Ini telah kita bahas secara panjang lebar pada episode-episode yang lalu, di mana ikhwah, seorang wanita yang mulia jika dia memiliki akhlak yang bagus, jika dia memiliki agama yang bagus. Karena pada prinsipnya dalam Islam yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian yaitu yang paling takwa di antara kalian. Bukan dikarenakan wajah, bukan dikarenakan kulit, bukan dikarenakan ras, bukan dikarenakan keturunan, dan juga bukan dikarenakan harta yang dimiliki. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, an-nasu min waladil Adam. Manusia itu dari anak-anaknya Adam. Wal Adamu min turab. Dan anak Adam, dan Adam itu asalnya dari tanah. Taib. Makanya yang membuat dia mulia adalah agamanya. Dan kita juga telah bahas bahwasanya ya, kalau seandainya selain dia memiliki agama yang bagus, juga kalau dapat memenuhi kriteria seperti cantiknya, keturunan baik, ya bagus,
juga dikarenakan hartanya. Sebagaimana hadis yang telah disabdakan Rasulullah SAW, tungkahun nisa li arba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal, li jamaliha, dikarenakan kecantikannya, wali maliha, dikarenakan hartanya, wali hasabiha, dikarenakan keturunannya, wali diniha, dan dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilihlah yang agamanya bagus, yang solehah, kamu akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Disinilah seorang wanita itu yang dikatakan Rasulullah, ad-dunya mata', sesungguhnya dunia itu perhiasan, wa khairu mata' imra'atun solehah, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah seorang wanita yang solehah. Itu ikhwatiddin. Jadi di samping dia solehah, ya boleh kita memilih yang keduanya, apakah hartanya, apakah kecantikannya, ataukah dikarenakan keturunannya yang baik ataupun keturunan bangsawan dan seterusnya. Demikian ikhwatiddin. Kemudian selanjutnya, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kriteria berikutnya yaitu seorang wanita yang memang penyayang, lemah lembut dan penyayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa raqibun al-ibil, sebaik-baik wanita adalah yang mengendarai onta. Wa salihun nisa'i Quraisy, dan wanita yang soleh, yang paling soleh adalah wanita-wanita suku Quraisy. Kenapa demikian? Ahnahu ala waladin fi sigharihi, karena wanita Quraisy itu paling sayang kepada anak-anak kecilnya. Wa ar'aha ala zauji fi dzati yadihi, dan mereka adalah yang wanita yang paling mampu menjaga amanah suaminya, ya, paling mampu menjaga amanah suaminya. Maksudnya amanah suaminya ini ikhwah, ketika suaminya pergi, dia mampu menjaga harta suaminya dan mampu menjaga anak-anak suaminya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Khairun nisa raqibnal ibil, sebaik-baik wanita yaitu yang mengendarai unta. Salihun nisa'i Quraisy, sebaik-baik wanita, sesoleh-soleh wanita adalah wanita dari suku Quraisy. Kenapa? Ahnahu ala waladin fi sigharihi, yang paling sayang terhadap anak-anak. Kemudian war'aha ala zauji fi dzati yadihi, dan yang paling mampu menjaga amanah suaminya. Demikian ikhwatiddin. Ini hadis ini ada kisahnya, ya, ada kisahnya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar sepupunya, ya, melamar sepupunya yaitu Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini namanya Fakhitah. Ya. Allahu a'lam apakah kakaknya Ali bin Abi Thalib ataukah adiknya Ali bin Abi Thalib. Tapi sepertinya kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Rasulullah SAW melamar Ummu Hani binti Abi Thalib, berarti sepupu kandung, ya, sepupu kandung. Kalau dalam budaya kita ini nggak boleh nikah, karena Rasulullah punya ayah Abdullah punya saudara seibu seayah atau saudara kandung yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak, seperti diantaranya Ali bin Abi Thalib, juga diantaranya yaitu Ummu Hani ini. Ya, Ummu Hani ini kalau dalam budaya Indonesia ini nikahnya satu marga ini, ya, satu marga. Kalau ayahnya Rasulullah kita katakan dia adalah Lubis atau Siregar, berarti Abu Thalib juga Siregar. Dengan demikian anaknya Rasulullah juga Siregar. Ummu Hani karena dia anak kandung dari Abu Thalib juga Siregar. Jadi itu seandainya kita letakkanlah ada marganya, ya, ada marganya. Jadi Siregar menikah dengan Siregar, gitulah lebih kurang. Di budaya kita kan nggak dibolehkan. Ya, namun dalam Islam dibolehkan, tidak ada masalah. Jadi Ummu Hani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
datang melamar Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani Fakhita binti Abi Thalib. Kemudian Ummu Hani, apa kata Ummu Hani? Ya Rasulullah, qad kaburtu. Ya Rasulullah, aku ini sudah tua. Waliya yalun. Sementara saya juga punya anak banyak. Saya punya anak. Demikian. Lantas Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini. Khairun nisa raqibun al-ibil. Salihun nisa Quraisy. Ahnaha ala walin fi sigharihi wa ar'ahu ala zauji dzati yadih. Demikian ikhwatiddin. Nah, intinya di sini adalah seorang wanita itu yang lembut. Ini karakter seorang wanita yang seharusnya ada pada diri seorang wanita. Dia lembut, penyayang, ya. Lembut dan penyayang terhadap anak-anak, sayang kepada suaminya, perhatian pada suaminya. Kemudian kriteria karakter berikutnya, ya, yaitu yang sebaiknya seorang lelaki itu menikahi atau dia mencari calonnya yang perawan, bukan yang janda. Ya, yang perawan bukan yang janda. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah ketika dia menikah. Rasulullah bertanya, Abikron am thaiban? Apakah kamu menikahi perawan ataukah wanita yang sudah janda? Qala thaiban. Kata Jabir bin Abdullah, janda ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka. Loh, kenapa kamu tidak menikahi yang perawan saja, di mana kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main denganmu. Demikian. Jadi intinya ikhwafiddin, kalau dihadapkan pada kita antara janda dan perawan, maka pilihlah yang perawan. Ya, maka pilihlah yang perawan. Jadi ada keistimewaan perawan tersebut. Di antaranya hadis yang telah kita bacakan bahwasanya penyebab mengapa perawan itu karena mereka itu lebih bersih rahimnya dan lebih ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kecuali kalau seandainya memang ada maslahat yang dimana kita pilih yang janda. Seperti Jabir bin Abdullah ketika ditanya, kenapa kamu pilih yang janda, gak pilih yang perawan? Kata Jabir bin Abdullah, saya itu punya adik-adik perempuan yang masih kecil. Jadi dengan demikian, dengan mencari seorang janda, janda ini bisa mengayomi adik-adik Jabir bin Abdullah. Ya bagus juga ya, karena bukan berarti seorang wanita janda itu nggak bagus, bagus juga ya bagus. Tapi kalau sejajarlah mereka kualitasnya, maka diutamakan yang gadis. Kemudian ikhwah, yang berikutnya yaitu kalau bagus, kalau bisa ya wanita yang menjadi calon kita itu adalah wanita yang cantik, yang taat dan yang memegang amanah. Itu dia. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya SAW su'ila an nisa'il khair. Rasulullah SAW ditanya tentang wanita yang terbaik itu bagaimana? Wanita yang terbaik. Qal, beliau katakan allati tasurruhu idza nadhar. Yaitu apabila dipandang menyenangkan hati. Ingat, apabila dipandang menyenangkan hati. Berarti ini zahirnya terkait dengan apa namanya? Dengan penampakannya. Ya kalau bisa dapat wanita yang cantik, yang menarik hati. Ya tentunya kan cantik dan tidak itu standarnya sangat nisbi. Bisa si A mengatakan si wanita A, si B cantik, mungkin si C mengatakan si B itu nggak cantik, biasa-biasa aja.
Demikian. Apalagi kalau seorang laki-laki sudah jatuh hati dengan seorang wanita, maka dia apapun ceritanya, tetap saja wanita yang menarik hatinya, telah menawan hatinya, selalu dia akan berikan penilaian yang positif. Demikian ikhwatiddin. Jadi bisa saja kita melihat ini seorang laki-laki ini ganteng, tapi kok dia memilih calonnya seperti ini, ya. Menurut kita sih nggak sepadan begitu, tapi menurut dia cantik, menurut dia cocok. Demikian. Jadi yang namanya kecantikan itu nisbi, ya. Yang kecantikan itu nisbi. Artinya relatif lah, istilahnya relatif. Makanya dalam Islam nanti akan kita pelajari ada bab khusus, yaitu disunahkan untuk nazar, ya. Disunahkan untuk nazar. Oleh karena itu ikhwah, kita tidak bisa hanya mengandalkan udahlah kalau seandainya dia sudah soleh, udahlah saya nggak perlu lagi lihat wajahnya. Jangan ikhwatiddin, ini sunnah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menetapkan ada yang nazar, itu pasti ada. Nazar itu artinya melihat calon, yaitu pasti ada hikmahnya. Atau mungkin dia hanya mencukupkan suaranya udah merdu lah, suaranya sudah merdu, ya. Udahlah saya sudah cukup, suaranya merdu. Dia soleha, suara merdu sudah cukup. Oh, belum tentu ikhwatiddin. Lihatlah. Rasulullah katakan lihat. Karena bisa saja seorang wanita yang suaranya merdu ternyata wajahnya nggak semanis suaranya, ya. Karena memang ada wanita itu yang disebut dengan istilah mikroponis. Suaranya bagus tapi wajahnya ya pas-pas makan lah, demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita mendengar suaranya ini sepertinya wanita ini manis, gitu kan. Tetapi ketika melihat wajahnya bertolak belakang dengan apa yang dibayangkan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi ya allati tasurruhu idza nazar. Di mana kamu senang kalau melihatnya. Itulah istri yang baik. Kalau kita lihat kita senang melihatnya, tenang hati kita melihatnya. Ya di sini kan berarti tenang melihatnya tidak hanya masalah penampakan cantiknya, tapi juga terkait dengan apa? Terkait dengan ya akhlaknya kan bisa. Mungkin dia seorang yang parasnya biasa-biasa aja, ya, tidak punya kelebihan, tapi akhlaknya masya Allah, sehingga kita senang melihatnya. Bisa seperti itu. Tuti'uhu idza amar, di mana wanita ini kalau kamu perintah dia mentaati kamu. Wala tukhalifu fi ma yaqra'u fi nafsiha wala fi maliha. Fi nafsiha wala fi malihi. Dan dia tidak pernah menyelisih kamu. Tidak pernah menyelisih kamu dalam perkara-perkara yang kamu nggak suka. Baik masalah dirinya ini mungkin penampilannya, ya, atau tindak tanduknya, wala fi malihi, dan juga tidak masalah harta yang kamu berikan kepadanya atau kamu tinggalkan untuk dia. Demikian ikhwatiddin. Makanya seorang wanita ketika dia berhias atau ketika dia mau beli baju yang dia pakai di rumah, ya, ada baiknya konsultasi dengan suaminya. Dia tanya, "Bang, saya mau beli daster. Abang sukanya baju warna apa?" Gitu. Jadi supaya si suami itu kontras melihatnya, bukan kontras sih, cocok, matching dia dengan istri cocok. Oh, mungkin suaminya suka yang istrinya memakai warna biru misalnya. Belilah warna biru ikhwatiddin, ya. Atau misalnya si istri kalau di rumah pakai lipstik, nah, belilah, tanya dengan suami maunya apa. Kadang-kadang ada suami itu sukanya yang istri itu kalau di rumah pakai lipstik yang merah menyala begitu. Ya sudah pakai. Jangan pakai yang lipstik hitam seperti orang-orang metal itu, jangan. Nanti nggak suka suaminya. Demikian ikhwatiddin. Atau dia pakai inai misalnya. Suka nggak sang suami si istrinya pakai inai? Atau dia suka kalau kukunya itu bersih gitu aja? Tanyakan si suami. Karena tujuan si istri itu berhias itu untuk suami, ya, untuk suami. Sehingga si suami menjadi tenang melihat penampilan sang istri. Demikian. Pakaian juga begitu. Ada seorang istri itu mungkin dia mengira kalau dia di rumah memakai pakaian seksi, pakai tank top misalnya, atau pakai pants misalnya di rumah, mungkin dia kira itu lebih menyenangkan hati suaminya. Bisa saja suami nggak suka. Makanya konsultasilah dengan suami. Suka nggak bang kalau saya begini? Aduh dek, janganlah begini dek, ya. Abang kok jadi mau muntah melihatnya begitu misalnya kan. Jadi konsultasi supaya
suaminya itu bisa senang melihat sang istri saat dia di rumah, dan dia tidak menyelisihi suaminya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya, baik tentang dirinya maupun harta suaminya. Kriteria berikutnya ikhwafidin at-taquna wadudan waludan. Nah, itu dia. Wanita tersebut udahlah penyayang dan dia subur. Ini sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di episode-episode yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul walud wadud." Nikahilah wanita yang walud, ya. Walud yang subur, wadud dan yang penyayang, sayang enggak terhadap anaknya, sayang terhadap suaminya, ya. Walud wadud. Fa inni mukatsirum bikum umam. Karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita simpulkan bahwasanya seorang wanita itu yang punya kriteria yang memang ditetapkan oleh syariat kita sebagai wanita yang layak untuk dijadikan istri, yaitu yang pertama agamanya bagus, apalagi kalau ditambah dengan dia cantik, dia seorang yang hartawan, dia memiliki berasal dari keturunan dari keluarga yang baik-baik. Namun ya kalaupun tidak lengkap semuanya, maka tetapkanlah skala prioritas, yaitu wanita yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya. Akhlaknya bagus, agamanya bagus, baru kemudian cantik. Kalaupun nggak cantik ya ala kadarnya lah, namun dia hartawan dan seterusnya. Tapi tetap yang di atas itu adalah yang agamanya bagus. Kemudian ikhwatiddin, dia penyayang, orang yang lemah lembut. Kemudian juga ya kalau bisa dia seorang wanita yang masih gadis, kecuali untuk keperluan untuk masalah tertentu maka silahkan janda juga dibolehkan, ya. Janda juga tidak bermasalah. Demikian juga ya kalau bisa dia orang yang taat terhadap suaminya, pegang amanah dan seterusnya. Yang terakhir tadi yaitu seorang yang sudahlah dia penyayang, dia juga seorang wanita yang subur. Itu untuk seorang wanita, calon ataupun kriteria seorang wanita yang layak untuk dijadikan sebagai calon istri. Kemudian bagaimana dengan suami? Bagaimana dengan suami? Seorang ikhwan yang terpilih menjadi calon suami, calon imam, hendaklah dia memenuhi kriteria yang berikut. Yang pertama sama seperti si akhwat, si wanita, yaitu hendaklah dia seorang laki-laki yang memiliki agama yang bagus, ya, yang soleh, ya, yang soleh. Ini sebagaimana hadis yang telah kita jelaskan panjang lebar pada episode-episode yang lalu. Idza ja'akum mimman tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang memang kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Jadi yang pertama tetap kriterianya adalah yang agamanya bagus. Yang kedua, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dia memang sanggup untuk memberi nafkah. Nafkah itu ada dua, nafkah lahir maupun nafkah batin. Ya, nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah batin yaitu sanggup untuk melakukan hubungan intim. Nafkah lahir yaitu sanggup untuk memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaklah seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang memang Allah sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Jadi ikhwatiddin, dua ini perlu ya bagi seorang suami, yaitu dia sanggup untuk melakukan hubungan intim, memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan sanggup untuk memberikan nafkah lahir. Dia adalah nafkah yang telah kita bahas, nafkah sandang, pangan, dan papan. Demikian. Bil ma'ruf, dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Yang enggak sanggup ya jangan nikah dulu. Ya.
Yang nggak sanggup, jangan nikah dulu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang enggak sanggup, fa alaihi bisyam, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena berpuasa itu dapat mengekang, mengendalikan hawa nafsunya. Itu ikhwatiddin. Ya, jadi seorang lelaki yang bisa memberikan nafkah lahir dan yang batin. Makanya kalau seandainya ada seorang laki-laki yang nggak bisa memberikan nafkah batin, ya, nafkah batin, setelah akad pernikahan baru ketahuan bahwa si wanita bahwasanya suaminya tidak sanggup memberikan nafkah batin, maka dia boleh menggugat cerai. Kemudian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, apalagi yaitu seorang lelaki yang lemah lembut terhadap kaum wanita. Kalau mau lihat contoh yang lemah lembut terhadap kaum wanita, ya hadis-hadis Rasulullah yang telah kita bacakan di 3 episode. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana beliau bersikap terhadap istri-istri beliau. Demikian. Jadi seorang laki-laki yang lemah lembut terhadap kaum perempuan. Dia lembut, dia perhatian, dan seterusnya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena memang Rasulullah SAW pernah memilihkan kepada seorang sahabiyah ketika dia dilamar oleh 3 orang sahabat. Dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Jaham, dan Usamah bin Zaid. Rasulullah katakan, Rasulullah tidak pilihkan Usamah bin Zaid, Rasulullah tidak pilihkan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Rasulullah tidak memilihkan Abu Jaham. Kenapa? Fa'amma Muawiyah farajulun sa'luk. Adapun Muawiyah itu laki-lakinya miskin. Wa amma Abu Jaham fala la yadha asau an atiqiyah. Adapun Abu Jaham itu suka mukul. Jadi dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari atas pundaknya. Artinya dia suka memukul. Kata beliau, alaika bi Usamah. Hendaklah kamu nikah dengan Usamah. Inilah saran beliau kepada sahabiah tersebut. Ya, saran beliau kepada sahabiah tersebut, yaitu Fatimah binti Qais. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, dari mana kita tahu apakah laki-laki itu lembut apa tidak? Ya, kita bisa lihat siapa kawan-kawannya. Kita tanyakan bagaimana dari kawan-kawan dekatnya, kita tanyakan ke keluarganya, apakah calon saya ini orang yang lembut atau tidak. Ya bisa kita selidiki lah semampu kita. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya yaitu lelaki yang, kalau wanita tadi kan yang cantik, laki kalau bisa dapat seorang wanita, kalau bisa dapat lelaki yang tampan. Ya, kalau bisa dia mendapat laki-laki yang tampan, senang melihatnya. Itu dia. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwasanya wanita itu hampir mirip dengan laki-laki. Sebagaimana laki-laki itu senang, suka memandang wanita yang cantik jelita, yang menarik, wanita juga demikian. Mereka itu suka dengan lelaki yang berparas tampan, rupawan. Demikian sama. Ya. Demikian. Ya, kalau dapat yang soleh, kemudian yang tampan rupawan, ya Masya Allah. Kalau bisa, ya. Kalau bisa dapat itu ya Masya Allah lah pokoknya. Rezeki yang bagus bagi seorang akhwat. Makanya Abdullah bin Abbas pernah berkata, hadis ini diriwayatkan, athar beliau ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana beliau pernah mengatakan, inni uhibbu an atazayyanu. Sesungguhnya aku suka berhias. An atazayyanu lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Aku itu suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku.
Jadi kalau kita sebagai sang suami suka kalau istri kita suka dandan, kalau kita lihat dia selalu rapi, ya nggak acak-acakan, nggak bau bawang, apalagi campur ikan asin, kita selalu tercium aroma wangi dari istri kita, tidak tercium bau ketek misalnya. Perempuan juga begitu sama, ya. Dia juga ingin suka kalau melihat suaminya bersih, ya, bersih, gagah, rapi, demikian, wangi. Jadi sebagaimana perempuan begitu, laki-laki juga sama, ikhwatiddin, ya. Jadi posisi apa yang disukai oleh laki-laki itu juga sama, kebalikannya disukai oleh perempuan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa taala firman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sesungguhnya kaum wanita itu memiliki hak sepadan dengan kewajiban dia bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalau seandainya wanita itu wajib berhias untuk suaminya, maka dia juga punya hak mendapatkan suaminya juga berhias untuk dirinya. Walahunna mithlal ladzi 'alaihinna. Walahunna itu artinya untuk mereka, ya, untuk mereka diberikan seperti apa yang diwajibkan kepada mereka. Jadi kalau mereka diwajibkan untuk berdandan berhias di hadapan suaminya, maka suaminya juga seperti itu. Bil ma'ruf, tentunya dengan ma'ruf. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya tentunya dandannya laki-laki dengan dandannya perempuan beda. Jangan ketika si istri pakai bedak, Masya Allah, selapis, 2 lapis, 3 lapis, ada pakai alas bedak, pakai krim duha, krim apalagi krim malam, ada pakai sunblock. Artinya ya laki-laki jangan seperti itu, ya. Laki-laki jangan seperti itu. Ketika si istri di hadapan suaminya pakai lipstik, begitu, karena suami suka kalau istrinya pakai lipstik, suami jangan pakai lipstik. Karena apa? Itu bukan cara berhiasnya laki-laki. Jadi wanita punya cara berhias sendiri, laki-laki punya cara berhias tersendiri. Nah, demikian ikhwatiddin. Jangan samakan antara berhias laki-laki dengan berhias perempuan. Namun intinya ikhwatiddin, sebagaimana laki-laki suka melihat istrinya yang menarik, para istri juga suka melihat suaminya yang menarik. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, nah, kemudian yaitu apa lagi? Ya, jangan sampai laki-laki yang mandul. Kalau bisa laki-laki memang turunan orang yang banyak anaknya. Sebagaimana wanita yang Rasulullah katakan tadi, tazawwajul wadud. Nikahilah wanita yang walud, yang yang subur, wadud, dan penyayang. Laki-laki juga begitu, ya. Jangan sampai laki-laki tersebut laki-laki yang mandul. Karena kalau si istrinya subur, suaminya mandul, ya tetap tidak akan bisa membuahkan seorang anak, apalagi ramai anak. Itulah ikhwah azani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yaitu sekufu. Hendaklah laki-laki itu sekufu dengan si wanita. Apa yang dikatakan sekufu ikhwatiddin? Para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah sekufu. Namun mereka semua sepakat yang dikatakan sekufu itu adalah masalah agama. Yang dikatakan sekufu yaitu masalah agama. Itu sepakat mereka. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu satu agama. Oleh karena itu tidak sah kalau seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan Islam atau dengan laki-laki yang kafir. Nah, sepakat kaum muslimin bahwasanya yang dikatakan sekufu itu adalah terkait dengan masalah agama. Terlebih lagi ikhwatiddin punya kelebihan lagi kalau dia sudah seagama, manhaj yang sama, begitu, cara berpikir yang sama, dasar agamanya sama, begitu ikhwatiddin, ya, sehingga tidak terjadi nanti perdebatan dalam rumah tangga mereka, ya. Kalau mazhab bagaimana? Ya, kalau bisa satu mazhab boleh, bagus, supaya nggak terjadi perbedaan. Demikian. Namun yang sepakat para ulama itu terkait dengan masalah agama yang dipeluk.
ya, agama yang dipeluk. Adapun yang lain-lainnya ikhwafidin, ada yang menyebutkan terkait dengan sekufu itu yaitu sama-sama orang kaya misalnya, terkait dengan masalah dunia, sama-sama kaya atau sama-sama dari keturunan baik, keturunan bangsawan begitu. Demikian ikhwafidin. Namun ini semua tidak terkait dengan masalah keabsahan akad pernikahan. Ini anjuran, ya, anjuran. Artinya begini, terkait dengan calon misalnya sang istri kaya raya luar biasa. Sementara sang suami miskin, masya Allah. Ini akan berpengaruh ikhwafiddin, ya, akan berpengaruh. Karena sekufu ini, ikhwah, kenapa disarankan sekufu? Supaya mudah menjalin komunikasi. Mudah menjalin komunikasi. Demikian. Istrinya profesor, suaminya SD pun tak tamat. Nah, ini kan akan sulit menjalin komunikasi. Nanti si istri akan bicara mungkin bahasa-bahasa ilmiah yang biasa dia pakai di kampus. Namanya juga profesor. Bang, saya mau ke resepsi pernikahan ya. Nanti dikira apa tuh resepsi itu? Apa resepsi di sebangsa makanan apa dia? Nah, begitu. Karena dia nggak ngerti. Demikian, terpaksa lagi si istri menerjemahkannya. Demikian, ya. Bang, abangnya harus bergaul tuh yang humble lah, bang. Apa tuh humble? Humble ya. Humble itu ya taplak meja nanti katanya begitu. Jadi bisa sering terjadi miskomunikasi. Demikian ikhwafiddin, ya. Demikian. Namun begitupun sekali lagi ikhwah, itu tidak terkait dengan keabsahan pernikahan. Kita lihat kisah-kisah ikhwafiddin. Di mana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di antara yang menyatakan sekufu itu yaitu terkait dengan masalah masalah suku-suku yang terhormat dan yang kurang misalnya. Artinya adanya tingkat sosialita yang berbeda. Seperti Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini adalah seorang Arab Quraisy. Rasulullah pernah mengatakan innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah mengistimewakan Kinanah dari seluruh anak-anak Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah, dan Allah istimewakan Quraisy dari anak-anak Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dari sekian banyak suku kabilah Quraisy Allah mengistimewakan Bani Hashim dibandingkan suku-suku yang lain. Wastafani min Bani Hashim, dari sekian banyak orang yang memiliki nasabnya dari Bani Hashim, dari Hashim, Allah memilihku. Artinya ada keistimewaan. Namun ternyata ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, Zainab binti Jahash menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini mantan budak, mantan hamba sahaya. Ya, jadi ya menunjukkan bahwasanya tidak terkait dengan keabsahan. Tidak terkait dengan keabsahan pernikahan, dan boleh, nggak ada masalah, ya. Boleh, nggak ada masalah. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Usama bin Zaid. Tadi kalau Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahash, orang Quraisy, ya. Zaid bin Harithah adalah seorang hamba sahaya, mantan hamba sahaya. Demikian juga anak Zaid bin Harithah yaitu Usama bin Zaid menikah dengan Fatimah binti Qais, yang tadinya dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Ternyata dia memilih Usama bin Zaid karena itu merupakan pilihan Rasulullah SAW. Usama bin Zaid ikhwafidin ini juga mantan hamba sahaya. Demikian, ya, rahimani Allah wa iyyakum. Atau terkait dengan masalah kaya dan tidak kaya misalnya. Ini pernah kasus terjadi pada zaman Rasulullah SAW antara Abdullah bin Mas'ud dengan istri beliau yaitu Zainab. Ya. Pada suatu hari Zainab berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawm bis-sadaqah wa kana 'indi hulayn li fa aradtu an atasaddaqa biha." Kata Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini Anda menyuruh kami untuk bersedekah dan aku punya perhiasan. Nah, aku ingin bersedekah. Aku ingin mensedekahkan perhiasan-perhiasanku ini." Kata Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud. "Tapi ya Rasulullah, faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladuhu ahaqqu
man tasaddaqtu alaihim. Tapi suamiku, Ibnu Mas'ud mengatakan, dia lebih berhak menerima sedekah tersebut. Dia lebih berhak menerima sedekah tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Apa kata beliau? Sadaqah Ibnu Mas'ud. Betul Ibnu Mas'ud. Artinya, kamu lebih afdol bersedekah untuk suamimu dan anakmu ketimbang pada orang lain. Nah, ini kan menunjukkan bahwasanya Zainab yang memiliki dia hartawan. Sementara Abdullah bin Mas'ud miskin. Buktinya Zainab ingin bersedekah, ternyata inginnya Abdullah bin Mas'ud dia yang menerima sedekah tersebut. Boleh ikhwatiddin ya, boleh. Seorang istri boleh dia berzakat untuk mengeluarkan zakat untuk suaminya. Karena apa? Karena suaminya bukan di bawah tanggung jawab dia. Tapi suami nggak boleh berzakat kepada sang istri dan anaknya. Demikian. Ini kan menunjukkan bahwasanya Ibnu Mas'ud waktu itu miskin, orang fakir, sementara istrinya Zainab orang hartawan. Namun ikhwatiddin, ternyata Islam nggak mempermasalahkan masalah ini. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian juga kisah Abu Hindun. Abu Hindun ini tukang bekamnya Rasulullah SAW dari Bani Biyadah. Ya. Abu Hindun ini merupakan mantan hamba sahayanya Bani Biyadah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bani Biyadah, wahai Bani Biyadah, nikahkanlah Abu Hindun tukang bekam ini dengan anak-anak gadis kalian. Demikian. Sudahlah Abu Hindun ini mantan budak dari Bani Biyadah, kerjaannya juga tukang bekam. Waktu itu bekam itu profesi yang paling rendah pada saat itu. Ya, profesi yang paling rendah di saat itu. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ada juga seorang sahabiah bernama Barirah, ketika dia dan suaminya sama-sama hamba sahaya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memerdekakan Barirah. Setelah dia beli Barirah ini, kemudian dia merdekakan. Kemudian Barirah ingin minta cerai dari suaminya yang masih hamba sahaya. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, ya Barirah, gimana kalau janganlah kalian berpisah. Kata Barirah, ya Rasulullah, ini perintah ataukah sekedar saran? Kata Rasulullah, ini sekedar saran. Kalau begitu saya nggak berminat untuk tetap menjadi istri suaminya yang masih status sebagai hamba sahaya. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang jelas bahwasanya yang sekufu itu penting, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Ya, tapi memang untuk mudahnya menjalin komunikasi, maka carilah yang sekufu. Ya, yang sekufu ya, kalaupun ada perbedaan jangan terlalu jauh supaya mudah untuk menjalin komunikasi. Istrinya Masya Allah hafal 30 juz. Suaminya Iqra 1 nggak tamat. Ini kan terlalu senjang ini. Ya. Ini akan terlalu senjang. Ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Namun dari hadis-hadis yang kita lihat pada yang kita telah sampaikan tadi, ya, para ulama memberikan beberapa kesimpulan. Ada 2 kesimpulan yang diambil dari para ulama. Ya, kesimpulan pertama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu bahwasanya sekufu itu tidak menjadi syarat sahnya pernikahan, kecuali sekufu terkait masalah agama. Kalau itu terkait dengan masalah keabsahan, seperti wanitanya muslim, laki-lakinya kafir, ini nggak sah pernikahannya. Namun selebihnya terkait dengan masalah ekonomi, terkait masalah nasab, terkait masalah suku, terkait masalah yang lain, itu afdolnya sebaiknya ya sekufu lah, supaya memudahkan, ya, ya. Kalaupun misalnya sesuku, ya kalau dia sesuku ya bagus. Karena apa? Terkadang yang satu suku itu seleranya sama, ya, atau satu bangsa. Karena apa? Iklimnya sama. Kalau seandainya yang istrinya orang Eropa misalnya, yang selalu tempatnya dingin misalnya, sementara yang satu lagi di Indonesia yang tropis, dia nggak bisa betah tinggal di Indonesia. Kalau yang pasangannya dibawa ke Eropa juga tak betah di sana karena dingin misalnya, akhirnya kan repot jadinya. Demikian. Dan juga kalau bisa ikhwafiddin yang sekufu ini terkait dengan bahasa, karena bahasa itu sangat penting. Salah satu sarana untuk berkomunikasi, ya, sarana untuk berkomunikasi. Bagaimana cara seorang suami berkomunikasi dengan baik sementara dia nggak ngerti bahasa suami?
bahasa istrinya. Gak bisa dia bersikap romantis. Ya, gak bisa dia bersikap romantis. Gimana caranya? Orang yang bisa mengeluarkan kata-kata romantis, yaitu kalau dia sudah menjadi bahasa dia. Ya, sudah menjadi bahasa dia. Demikian ikhwah. Sehingga dengan intonasi yang dia ucapkan, ya, terasa sampai ke jantung sang istri. Demikian. Sebab kata-kata romantis itu kalau salah penempatan dan salah intonasi jadi lucu jadinya. Ya. Jadi lucu. Demikian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Berapa banyak kita mendengar seorang berbahasa Indonesia yang bukan orang Indonesia, dia bicara biasa saja, tapi kita mendengar lucu. Ya kan? Itu dia. Makanya ikhwah, kalau bisa ya itulah yang sekufu, yang jangan terlalu kalaupun ada perbedaan jangan terlalu jauh perbedaannya. Ya, yang ada kemungkinan bisa mereka menjalin rumah tangga dengan cara yang baik, dengan komunikasi yang baik. Nah, itu yang pertama ya, bahwasanya sekufu itu bukan syarat sah pernikahan. Yang kedua, ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang dikatakan sekufu ini adalah yaitu syarat yang bisa diterima oleh perempuan, bukan yang laki-laki. Ya, bukan yang laki-laki. Mengapa demikian? Mengapa tidak perempuan? Misalnya nih, seorang yang calon suami kaya raya, sementara si istri miskinnya luar biasa misalnya. Apakah ini sekufu? Nah, ini kalau sudah seperti ini tidak bicara masalah sekufu. Kenapa? Karena suami itu yang nanti akan yang akan bertanggung jawab terhadap nafkah sang istri. Makanya si istri tidak harus sama dengan suami. Karena ya semuanya nanti akan diemban oleh sang istri. Tapi kalau sebaliknya, suaminya miskin sekali, Masya Allah, sementara istrinya kaya sekali, ini akan terjadi kesenjangan sosial. Si istri biasanya dia beli bedaknya saja, mungkin satu paket bedaknya sekian juta. Sementara sang suami pendapatnya satu bulan 1,5 juta. Bagaimana? Apa mungkin pendapatnya 1 bulan hanya untuk beli bedak, nggak makan? Demikian ya. Jadi sekufu itu terkait dengan bagaimana wali daripada perempuan itu menerima sang laki-laki. Jadi itu sekufu terkait dengan sang laki-laki. Demikian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana yang saya katakan tadi? Istrinya profesor, suaminya SD pun tak tamat. Ini kan bermasalah nanti. Kalau sebaliknya nggak ada masalah, ya. Sebaliknya, suaminya profesor, istrinya nggak tamat SD misalnya. Bagaimana? Ya, karena suami itu yang berkewajiban membimbing sang istri. Demikian ikhwafiddin terkait dengan sekufu. Allahu a'lam bissawab. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya, silahkan kirim pertanyaan Anda di pesan singkat 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya mau bertanya, kalau misalnya saya lamaran hari ini, kemudian besok akad pernikahan, apakah diperbolehkan Ustadz? Karena qadarullah calon saya dari luar kota dan setelah berdiskusi sepertinya lebih baik semuanya lamaran tambah akad dilakukan dalam satu kedatangan saja, mengingat susahnya bepergian di tengah pandemi seperti ini. Bolehkah Ustadz? Bagus sekali ikhwah, bagus sekali. Ya, semakin cepat semakin bagus. Karena pada dasarnya lamaran resmi seperti yang biasa kita lakukan, ya ada yang kita antar lah, ya sebagai pertemuan pertama antara dua keluarga sebelum akad pernikahan. Itu kan budaya. Itu budaya. Ya kalau seandainya pada hari itu antum datang ke rumah si akhwat, kemudian bermaksud untuk dilamar, kemudian siangnya langsung akad pernikahan, ya bagus, gak ada masalah. Itu bagus sekali. Ya, ketimbang ada yang lamaran, nanti kapan akadnya, setahun yang akan datang, kita nggak tahulah apa yang terjadi selama setahun ini. Apalagi di kalangan kita orang-orang Indonesia ini, kalau sudah lamaran, sudah diterima lamarannya, dua keluarga sudah setuju, mereka dibiarkan
Dibiarkan jalan bareng berdua seolah-olah sudah 2/3 sah. Padahal belum sama sekali. Belum akad sama sekali. Namun karena sudah dapat dapat restu kedua belah pihak, seolah ini sudah seperti suami istri, pergi bareng ke sana kemana-mana bareng. Kenapa? Ini tunangan saya. Seolah-olah itu jadi istri, sudah menjadi istri, dan ini haram, hukumnya nggak dibolehkan. Ya, itulah salah satu penyakit ketika lamaran terlalu lama antara lamaran dengan akad. Jangan dilama-lamakan. Kalau bisa seperti ini, masya Allah, hari ini antum melamar, besok sudah akad. Kalau bisa pagi lamar, siang sudah akad. Kalau bisa jam 8 lamar, jam 10 sudah akad. Gitu, nggak usah lama-lama. Demikian. Jadi nggak terjadi hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat. Tapi kalau ada yang sampai 2 tahun antara lamaran dengan akad, Allahu Akbar, ini berbahaya, ikhwafiddin. Ya, itu berbahaya. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena setan akan masuk, namanya juga laki-laki dengan perempuan. Ya, namanya juga antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ikhwafiddin, seorang yang mungkin calonnya ini teman dia kecil. Mungkin kalau dia teman kecil, ya nggak ada rasa apa-apa. Tapi kalau sudah dia menjadi calon suami, itu akan terasa. Udah menjadi rasa apa-apa. Tidak seperti ketika dia hanya merasa sebagai teman. Ketika sudah menjadi calon suami, itu sudah lain rasanya. Makanya jangan lama-lama, ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau antum bisa seperti ini, masya Allah, berarti pandemi yang diberikan Allah, turunkan Allah itu ada hikmah baik untuk antum. Ini salah satu hikmah adanya corona ini, masya Allah. Antum dalam 1 hari bisa melamar dan langsung besoknya menikah. Tuh saya dengan jempol, masya Allah. Ya, bagus, ini bagus ini. Ini kalau bisa semua begitu. Walaupun nggak ada pandemi, kalau bisa begitu aja semua, begitu tanpa ada jedah waktu terlalu lama antara lamaran dan akad. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh setelah khitbah tetapi menikahnya masih 1 tahun lagi karena masih memiliki kontrak kerja? Mohon penjelasannya. Masalah ini insya Allah akan kita bahas pada pembahasan khitbah, ya, insya Allah. Namun pada dasarnya sebagaimana saya katakan tadi, yaitu ya, sebaiknya jangan lama-lama antara khitbah lamaran dengan akad. Kalaupun mau tidak mau ada jeda waktu antara lamaran dan akad, maka pandai-pandailah menjaga hati. Ya, pandai-pandailah menjaga hati. Sebab kaum laki-laki ini dia punya insting merayu. Itu dia, ada insting merayunya. Apalagi dengan calon, dia rasa ini kan calon istri saya, begitu. Tentu harus adalah ya pendekatan tertentu, pendekatan hati. Alasannya begitulah, supaya nanti ketika akad dia penyesuaian. Nah, itulah bisikan-bisikan setan sehingga menganggap gak apa-apa dalam masalah seperti itu. Ya, kalau memang mau tidak mau harus terjadi jeda waktu yang panjang, maka harus ketat, benar-benar menjaga hati. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah kalau ada penawaran ikhwan terus saya bertanya bagaimana dengan parasnya, dan ketika saya melihat dan rasa kurang sreg, saya menolak untuk memulai proses ta'aruf dengan dia, apakah hal tersebut berdosa Ustadz? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ikhwah, ketika adanya syariat nazar, melihat calon istri, ya, melihat calon istri, dan istri juga melihat, seorang wanita melihat calon suaminya, itu menunjukkan juga masalah paras bukan perkara yang diabaikan dalam Islam. Jadi ketika seorang laki-laki mau menikah dengan seorang wanita, kemudian dia belum tahu parasnya misalnya, kemudian setelah dia lihat ternyata dia nggak menarik, nggak tertarik hatinya, nggak apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan, lihatlah calonmu, ya, supaya ada kecenderungan hatimu kepada dia. Jadi ketika seorang laki-laki ataupun seorang perempuan melihat calonnya tidak ada kecenderungan hati, ya sudah, jangan dilanjutkan. Ya, jangan dilanjutkan. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan para akhwat pun, kalau dia dinazor oleh seorang ikhwan dengan cara yang resmi, kemudian ternyata ikhwannya tidak tertarik, janganlah berkecil hati.
jangan berkecil hati. Demikian. Mengapa saya tujukan ini kepada akhwat, kepada wanita? Karena seringnya merasa kecil hati itu kaum wanita. Kalau ikhwan ditolak karena parasnya nggak ganteng, mereka nggak begitu kecil hati, walaupun ada tapi tidak seperti kaum wanita. Demikian. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ini sangat besar perannya bagi orang yang ketiga, mak comblangnya. Mak comblangnya harus pandai dalam masalah ini. Dimana ketika nadhor, kemudian tetapkan kapan jawabannya, berapa hari setelahnya, apakah seminggu atau 3 hari. Kemudian jangan tanya akhwatnya dulu, tapi tanyalah ikhwannya dulu. Nanti kalau kita tanya akhwatnya, saya setuju, kemudian ikhwannya nggak setuju, jadi nggak enak rasanya. Tanyalah ikhwannya dulu, jangan tanya akhwatnya, ya, tanya ikhwannya. Kalau ikhwannya nggak setuju, udah langsung kita kasih tahu, ukhti, ikhwannya nggak setuju. Ya sudah, tadi kan belum ngasih jawaban. Ya. Tapi kalau dia sudah ngasih jawaban, saya setuju kali Ustadz, masya Allah ikhwannya nggak setuju. Akhwat sudah masya Allah katanya. Kan malu dia. Nah, demikian. Pandai-pandailah ini untuk penengahnya, untuk menyelesaikan masalah perasaan ini. Ya, masalah perasaan. Pandai-pandailah menjaga marwah si akhwatnya. Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah dari Sumatera Barat. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, serta Ustadz diberi kekuatan dan istiqomah dalam berdakwah, amin ya rabbal alamin, jazakumullah khairan. Ustadz, bagaimana jika orang tua menginginkan agar ana menikah akhwat sekufu, dalam hal ini sama-sama keturunan Pakistan, sedangkan ana ingin bermanhaj salaf, akhwat yang bermasalaf. Jadi untuk mempertemukan dua hal ini sulit. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Barakallahu fiik. Wa fika barakallah ikhwah. Kalau sebentar. Baik. Sebenarnya ikhwah, untuk laki-laki itu lebih mudah ketimbang seorang perempuan. Ya. Zaman sekarang ini laki-laki itu lebih mudah daripada perempuan. Kalau dia punya pilihan, maka coba yakinkan orang tua bahwasanya pilihan antum itu memang pilihan yang istimewa. Yakinkan orang tua antum bahwasanya masalah bangsa, keturunan dan lain-lainnya itu tidak mempengaruhi dalam kerukunan dalam rumah tangga. Yakinkan mereka ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Yakinkan. Jadi ini terkait dengan meyakinkan keluarga. Karena kalau seorang laki-laki bersikeras misalnya, paling keluarganya mau bilang apa. Tapi kan dia yang laki-laki, dia akan menjalani keluarga tersebut. Yang repot ini kalau perempuan. Karena kalau orang tua nggak mau, dia nggak akan menikahkan, nggak sah pernikahannya nanti. Itu dia. Jadi antum sebagai pihak laki-laki itu lebih mudah. Pandai-pandailah meyakinkan orang tua. Insya Allah bisa. Insya Allah yakin. Ya. Doa kepada Allah SWT, mohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang tua, ya, sehingga bisa menerima pilihan antum, insya Allah. Dan semoga Allah memudahkan seluruh urusan antum dan pilihan hati antum yang bermanhaj akhwat, yang bermanhaj salaf. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui sikap dan calon istri kita, karena kita kan tidak tahu satu sama lain lebih mendalam. Apakah nanti setelah akad nikah saja? Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa fika barakallah. Ikhwah, perhatikan. Ada cara-caranya untuk mengetahui bagaimana karakter calon kita itu. Rasulullah mengatakan ikhwah, ya, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia dengan siapa teman-teman dekatnya. Nilailah manusia dengan siapa teman dekatnya. Kalau teman dekat istri antum orang-orang yang baik-baik, insya Allah dia juga orang baik. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Teman dekat ya, bukan kenalan. Almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu sesuai, cocok seperti agama teman dekatnya. Falyanzur mimman yukhalil, makanya hati-hati dalam mencari teman dekat. Nah, coba antum perhatikan siapa teman dekat, karena umumnya seorang itu punya teman dekat. Kalau ternyata teman dekatnya seorang yang solehah,
antum sudah bisa mendapat kesimpulan dan penilaian tersendiri. Itu dia, itu satu. Yang kedua, tanyalah dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, teman-teman yang bergaul dengan dia, bagaimana sikap-sikap dia, begitu. Udah. Yang ketiga, bagaimana doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah. Karena yang mengetahui 100% itu bagaimana hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menerka, ya paling pun dapat hanya mungkin 70%. Sisanya itu ikhwafiddin. Sisanya itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kepada Allah, dan makanya ada disyariatkan bagi kita untuk doa istikharah. Yang isinya apa? Ya Allah, apabila dia baik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, baik cepat maupun lambat, maka mudahkan. Tapi kalau tidak, ya Allah, jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Kan itu doanya. Demikian. Itu semua kita lakukan setelah berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum berhias bagi akhwat pada saat acara akad pernikahan? Adakah batasan-batasan berhiasnya seorang akhwat agar tidak timbul tabarruj? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, untuk seorang akhwat, dia tidak boleh bermake up di hadapan kaum laki-laki. Tapi kalau dia berhias, bermake up misalnya, ya, itu hanya di hadapan undangan perempuan, tidak masalah. Dia pakai parfum di hadapan undangan kaum wanita, tidak masalah. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, ayyumamra'atin marat ala qaumin ayyumamra'atin ista'tarat marat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya baghiyah. Wanita mana saja yang pakai wangian kemudian dia melintasi satu kaum agar kaum tersebut mencium aroma wanginya, maka wanita itu pelacur, kata Rasulullah. Kaum di sini maksudnya kaum laki-laki. Tapi kalau dia hanya di antara kaum perempuan saja nggak apa-apa. Ya. Kalau dia hanya di antara kaum perempuan saja nggak apa-apa. Makanya sangat penting dalam masalah walimah itu dibedakan antara tempat laki-laki dan tempat perempuan. Karena umumnya orang berwalimah itu mereka berhias. Apalagi mempelai perempuan, ya, apalagi mempelai perempuan, demikian. Apalagi kalau keluarga nggak setuju, kalau nggak di pelaminan, nah, ini kan bermasalah, ikhwafiddin. Ya, ini akan bermasalah jadinya. Demikian. Jadi kalau untuk bermake up, dia berhias selama make upnya, berhiasnya bukan hiasan yang dilarang ya, seperti mencabut bulu alis, itu kan dilarang, ya. Selama dia masih dalam batasan dibolehkan, maka silahkan. Namun dia berada di kalangan para tamu undangan yang perempuan saja. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz, ana mau bertanya bagaimana hukum menerima lamaran ikhwan yang berencana mengajak calonnya berangkat ke Yaman untuk sama-sama belajar, di mana tiket istri ditanggung sendiri dan nafkah di Yaman nanti mengharapkan kiriman orang tua dan mertua. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan. Nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, karena ikhwah, memang seorang suami itu dia berkewajiban memberikan nafkah, ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, memberi nafkah kepada keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan dia yang menginfakkan, menafkahkan hartanya kepada istrinya. Itu yang seharusnya begitu. Namun ikhwah, kalau seandainya antara suami dan istri ini sebelum mereka sudah sepakat, misalnya nih suami mengatakan, "Dek, saya kan masih belajar nih, belum bisa memberikan nafkah. Tapi nanti bukan berarti tidak ada, nanti orang tua saya yang memberikan untuk kita karena saya belum belajar. Ya, karena saya belum bekerja. Selama saya belum bekerja, belum punya penghasilan, saya diberi orang tua saya sekian juta untuk rumah tangga kita." Itu bagaimana? Ya nggak masalah, ikhwafiddin. Atau misalnya si ikhwannya masih belajar, misalnya di PPDS misalnya, ya, di kedokteran PPDS, belum punya penghasilan. Sementara si istri juga seperti itu, nggak bekerja. Harapan dari mana? Harapannya mereka selagi mereka sama-sama kuliah, sama-sama belajar, nggak punya penghasilan,
mereka mendapat subsidi dari kedua belah pihak, dari pihak orang tua si ikhwan dan dari pihak orang tua si akhwat. Sepakat mereka seperti itu, ya udah nggak ada masalah, jalan. Karena yang penting ada nafkah yang akan digunakan untuk menjalankan rumah tangga ini. Nah, sama seperti ini. Kalau seandainya antum mau bersama istri pergi ke Yaman sama-sama belajar, kemudian kedua belah pihak sudah setuju akan memberikan subsidi, ya nggak apa-apa, ya. Itu artinya hak si istri yang seharusnya berhak mendapatkan nafkah, dia tanazul dalam haknya. Ya udah nggak apa-apa bang, karena kita sama-sama belajar, nggak apa-apa. Ya, tapi itu dibicarakan, jangan diem-diem. Dibicarakan, sepakat, udah sepakat, jalan, insyaallah. Jadi nggak ada masalah ya. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Sedikit yang kita dapat tadi itu ya sebagai sebagai acuan lah, sebagai landasan bagi kita untuk mengetahui bagaimana seharusnya dalam meniti rumah tangga, terutama bagi orang ikhwan dan akhwat yang akan melangsungkan akad pernikahannya. Semoga antum yang sudah berencana untuk menikah, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga antum-antum yang sudah berumah tangga, ya baik yang baru maupun yang sudah lama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kesejahteraan hati, dan semoga tetap istiqomah di atas jalan Allah dan tetap terjalin cinta dan kasih sayang antara antum dan istri antum. Semoga Allah mempertemukan kita semua di dalam surganya kelak. Demikian ikhwatiddin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.